Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi suami yang tiap hari selalu mengeluh dalam mencari rezeki di luar di saat jualannya lagi sepi? Dan terkadang istri merasa bersalah, merasa jadi beban buat suami. Sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah, ini curhat, curhat. Jadi gini, itu yang salah bukan istrinya, yang salah ya suaminya. Yang salah suaminya. Maka saya sering katakan, pokoknya dapat sedikit ya biasa saja, dapat banyak ya biasa saja. Umpama kita ini kerja dapatnya alhamdulillah banyak, ya biasa saja. Jadi gini loh, makanya suami itu harus cara ngomongnya harus benar. Alhamdulillah ini dapatnya sedikit, umpama doakan. Enggak pernah minta doa, kalau datang sedikit ngeluh aja, itu kan lucu. Nah nanti kalau dapatnya banyak, peran istri nggak pernah dianggap, ya. Kalau dagangannya rame atau duitnya banyak, peran istri nggak pernah dianggap. Tapi kalau pas dagangannya sepi, istri yang dibuat sasaran. Nggak pernah kamu doain sih, itu ya. Tapi pas dapat banyak, nggak pernah ngomong begitu. Ini atas doamu, ini nggak pernah, ya. Maka itu kita itu begitulah, itu termasuk salah satu keegoisan suami. Maka rumah tangga itu nggak bisa. Rumah tangga itu makanya apa namanya, nikah itu nggak. Saya sudah sering jelaskan di sini. Nikah itu apa ya namanya? Artinya itu akad nikah. Akad itu ada perjanjian. Perjanjian hidup bersama. Perjanjian hidup bersama. Jadi ketika seorang laki-laki ngomong qabiltu, itu sebenarnya begini. Kewajiban seorang ayah melimpahkan kepada calon suami yang dulu anaknya dikasih makan, dikasih ini, ketika sudah diqabiltu, itu semua beban tanggung jawab seorang ayah itu pindah kepada suami. Nah itu yang harus disadari. Jadi berarti sampean ini bukan hanya suami, tapi Anda punya beban seorang ayah. Seorang ayah itu punya, bukan hanya ngasih makan, tapi Anda wajib mendidik, Anda wajib mengarahkan. Nah sekarang enggak, sekedar pokoknya tak kasih makan Gus. Jadi hanya sekedar makan, tapi nggak pernah dididik soal agama, nggak pernah dididik ini, nggak pernah diarahin, nggak pernah diajarin, ya repot. Nah bagaimana kita mau mendidik orang kita sendiri nggak pernah ngaji, nggak pernah sekolah, terus gimana? Ya repot. Makanya kuncinya itu, walaupun kita ini sudah kayak begini, ya sudah, kita mau nggak mau harus mau ngaji. Jadi cara menyikapinya, sampean harus ngomong baik-baik. Ketika sampean datang ini dagangannya sepi, lah kalau pengen rame ya gampang, bakar aja. Enggak begitu, enggak. Maksudnya gini. Sebenarnya yang memberi arahan itu malah suami, bukan istri. Tapi kalau istrinya mampu nggak apa-apa. Kalau istrinya mampu, berarti kita bikin semangat suami. Ya nggak apa-apa, baru ini mungkin karena hujan, mungkin karena ini macam-macam lah. Itu sebenarnya bisa bisa diantisipasi dengan macam-macam. Jadi kalau datang, Dik, ini jualannya sepi, ya sudah, pokoknya yang penting alhamdulillah. Kita menerima dulu aja. Seorang perempuan kita terima. Setelah itu kita bangun semangatnya. Besok semangat, berangkatnya agak pagi seumpama. Contoh macam-macam lah bisa itu. Bisa seorang istri itu bisa seperti itu. Kalau memang bisa, berarti alhamdulillah. Beruntung sekali suami yang mendapat istri yang seperti itu. Bukan hanya menerima, tapi dia mau mengingatkan, bukan menasihati, saling mengingatkan. Kalau suami salah ya diingatkan, kalau istri yang salah juga diingatkan. Itu kuncinya itu. Jadi makanya syaratnya, makanya nikah itu termasuk ibadah. Saya sering ngomong,
ibadah yang semua agama ada, Pak. Semua agama ada, Islam ada. Yang tidak beragama itu ada nikah. Di Papua itu orang nggak beragama, wong penyembah pohon, penyembah ini, animisme. Tapi ada pernikahan, ada pernikahan. Maka pernikahan ini termasuk ibadah yang mulai dunia sampai akhirat nanti juga tetap. Sampean nih, makanya sampean ini sekarang menikah nih sama istri atau sama suami yang sekarang. Itu nanti yang Anda bawa ke akhirat ya itu. Enggak ganti lain, enggak ganti yang lain enggak. Ya itu. Terus berarti saya sekarang dapat yang jelek, besok juga jelek. Ya enggak. Besok akan berubah. Itu besok akan berubah. Semuanya nanti akan berubah. Maka sampean sangat rugi kalau pernikahan itu hanya sekedar biasa-biasa aja. Maka ibadah yang paling lama itu nikah. Ibadah yang paling lama itu pernikahan. Jadi sampean sholat ya paling 5 menit, puasa ya paling banteng 30 hari, sebulan, haji ya paling sebulan. Ibadah yang paling berat, yang paling lama itu menikah. Menikahlah sampean sudah makanya saya sering tadi ngomong akad itu artinya ikatan, nikah itu penyatuan. Berarti kalau sudah akad nikah, berarti Anda sudah ditali dalam satu pernikahan, satu ikatan. Satu orang diikat jadi dua orang diikat jadi satu. Maka sudah menyatu, berbeda pasti. Maka nggak ada, Pak. Terus saya nggak cocok sama suami saya nggak cocok sama. Salah. Menikah itu bukan cocok, tapi mencocokkan. Sampai kapanpun nggak bakal cocok. Laki-laki dan perempuan sampai kapanpun tidak bakal cocok dalam rangka mencocokkan. Sampai nggak ada nyari perempuan sempurna nggak bakal ketemu. Sampai nyari yang istri, yang perempuan nyari laki-laki nggak ketemu. Ada orang pengen punya istri cantik, anaknya orang kaya, hafal Quran, soleh, nggak bakal ketemu nyari yang seperti itu. Ayo saya mau nyari, ada nggak kira-kira? Sudah cantik kaya, hafal Quran lagi, soleh, anaknya orang baik. Sampai maunya kan Nabi perintahnya begitu. Kalau sampean nyari istri, berarti yang pertama cantik, yang kedua kaya, soleh, hafal Quran, macam-macam. Terus turunannya baik, nasabnya baik. Sampai nyari 4 ini nggak bakal ketemu. Seandainya ada, pasti nggak mau sama sampean. Ya. Jelas, makanya hakikatnya kita menikah itu saling mencocokkan. 10 tahun sudah nikah nggak cocok, gimana? Sudah 10 tahun nggak cocok, itu gimana? Sudah 10 tahun nggak cocok, nggak, Gus, istri saya itu begini. Mestinya Anda tahu istrimu itu nggak tunggu 10 tahun, nggak nunggu 5 tahun, sehari 2 hari, mungkin seminggu sudah tahu karakter itu sama sebenarnya. Makanya saya ngomong menikah itu mencocokkan. Tidak ada yang cocok, tapi dicocok-cocok. Itu.